Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kitab Nazam Al-Qawaid Ad-Diniyah wa Syarahiyha. Kali ini tentang hikmatut tasyri' fi zakat. Hikmah dibalik perintah zakat. Talabul fulusi. Ini sebuah istilah yang sifatnya pasaran ya. Bahwa mencari uang dunal faridhati bukanlah kewajiban. Min faridhatil islami, dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Islam. Lakin ruknaini, tetapi ada dua rukun Islam. Min khamsatil arkani, dari 5 rukun lil islami, untuk Islam. Tuf'alu, dikerjakan bil fulusi, dengan menggunakan uang. Jadi uang itu bukanlah ya, mencari uang itu ya, mencari uang itu bukanlah kewajiban. Tidak ada dalil yang mewajibkan cari uang. Tetapi ternyata ada 2 rukun Islam yang cara melaksanakannya harus menggunakan uang, yaitu az-zakatu, yaitu az-zakatu, zakat, wal haju, dan haji. Fa faridhatu talabil fulusi, maka itu wajibnya mencari uang tatba'u, mengikuti bi faridhati zakati, dengan fardunya zakat, wal haji, dan haji. Ini logika sederhana saja kan, bahwa mencari uang tidaklah wajib. Tapi dikarenakan 2 rukun Islam, zakat dan haji itu menggunakan uang, maka wajibnya mencari duit itu mengikuti wajibnya zakat dan haji, gitu loh. Dalam arti kalau satu keluarga itu ada seorang pemimpin namanya suami, ya suami ini wajib cari duit. Ya, tidak semuanya, tidak harus istrinya, tidak. Yang bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasar dari keluarga itu termasuk kebutuhan ibadahnya, maka suaminya yang kerja. Nah, sama dengan logika wudhu. Wudhu tidak wajib, tapi karena sholat harus wudhu, maka wajibnya wudhu mengikuti sholat. Nah ini, hingga pada posisi ini zakat menjadi penyempurna, uang menjadi penyempurna ibadah zakat dan haji, maka mencari uang adalah ibadah, ya kan? Walidzalika, dan karena yang demikian, kathratul fulusi, banyak duit, ihda nikmatil ghina, menjadi salah satu nikmat kaya. Allati, nikmat an'amallahu, yang Allah memberikan kenikmatan li ibadihi, kepada hamba-hambanya, liyashkuruha, untuk supaya mensyukuri nikmat, bi ikhrajima, dengan mengeluarkan sesuatu, amarallahu, yang Allah perintahkan, fiha, di dalamnya, min huquqin, dari beberapa hak. Wa minha, dan sebagian daripada hak itu adalah ada'uz zakati, menunaikan zakat. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah ta'ala, kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum. Surat Al-Hasr ayat as-sabi'ah. Supaya apa? Layakuna, tidak ada dulatan, berputar-putar harta itu, bainal aghniya, antara orang kaya, minkum, dari kalian. Jadi di situ ketemu hukum pemerataan. Kenapa zakat diperintahkan? Supaya harta tidak berputar-putar di tangan orang kaya. Kalau sekarang istilahnya oligarki, gitu ya. Makanya harus ada pemerataan. Oligarki itu kan bisa jadi perusahaan-perusahaan konglomerat itu menguasai hajat hidup orang banyak dari mulai hulu sampai hilir. Misalnya begini, minyak goreng, itu hilirnya kan minyak goreng, hulunya kan kebun sawit. Maka di situ akan mengusik rasa keadilan publik ketika hulu hilir minyak goreng itu dikuasai oleh satu orang. Contoh begini, yang punya kebun A,
Yang punya pabrik daripada kebun sawitnya untuk mengolah sawit tetap A. Distributornya, perusahaan distribusinya ya milik A. Loh, ini kan masih satu kan? A kan gitu ya. Diantarkan ke retail, toko-toko eceran juga masih tetap milik A. Bahkan bank yang menampung uang-uang pembeliannya juga milik A. Oh, 5 ini. Sekaligus untuk publikasi, promosi dan seterusnya masih perusahaan medianya milik A. Jadi 6 titik. Daripada rangkaian hulu hilir minyak goreng itu milik A. Wah, ini kan mengusik rasa keadilan, iya kan? Maka A ini akan berkuasa penuh untuk menentukan harga. Maka disitulah peran pemerintah membela rasa keadilan yang ada pada rakyat untuk membuat regulasi. Misalnya regulasi itu berupa pemisahan antara hulu dan hilir oleh pemilik yang berbeda. Distribusi juga demikian, hingga tidak menjadi serakah itu, gitu loh ya. Bagaimana caranya? Ya diaturlah. Rakyat publik itu ya pinter-pinter kok, pinter-pinter. Makanya bahasa dalam Al-Quran surat Al-Asr ayat 7 tadi, kenapa sih ada zakat? Semangatnya di sini. Kailayakuna dulatan bainal agniya, supaya kekayaan tidak berputar-putar di sekitar itu. Itulah maksudnya. Nah, ini akan menimbulkan apa ya, gejolak-gejolak sosial yang kurang bagus nantinya. Wa yu'rafu, dan diketahui fi ilmil mustama'i, dalam ilmu sosial, bi anna qalilal fulusi, bahwa sedikitnya uang, ya, uang yang minim ini akhirnya apa, daya beli kan, afatun, merupakan ancaman, khotiratun, yang mengkhawatirkan, wa atharuhu, dan dampaknya, wadihatun, jelas, lil yani, pada keadaan, yadullu alaihi, yang menunjukkan atasnya, al waqi'i, fakta lapangan, watasyadu, dan apa itu berpengaruh, bihi, apa itu afah itu tadi, bihi dengannya, al qadaya, problem-problem sosial. Fa inantisyarahu, maka sesungguhnya menyebarluaskan itu fulus itu bainan nasi, antara manusia, yukti, bisa mendatangkan al-inhiraf, apa itu, terhindar, wasulukiyati, dan apa itu namanya, saluran al-istimiyati, kang, yang bersifat sosial, al-khotirati, yang menjadi ancaman, berbahaya, kama fil maqalatil qadimah, seperti dalam pepatah kuno, inna siyajal karami, sesungguhnya sabuk kedermawanan, ahammu, lebih baik, min suaril binai, daripada sabuk tembok bangunan, gitu ya. Pager mangkok luwih apik ketimbang pager tembok. Jadi begini, dalam pengertian sosial, rendahnya daya beli, ya kita artikan qalilal fulus itu rendahnya daya beli, begitu ya. Itu ancaman, karena ekonomi mandek. Seperti sekarang misalkan ada isu kenaikan harga-harga misalnya. Nah, kenaikan harga ini menurunkan daya beli kalau tidak diimbangi oleh kenaikan pendapatan masyarakat. Nah, maka yang disebut qalilal fulus itu adalah turunnya daya beli. Nah, bagaimana masyarakat tumbuh daya belinya? Tentu dibuatkan kesempatan-kesempatan pendapatan yang lebih banyak lagi. Kenapa? Karena begini,
Kalau daya beli itu tumbuh, intisyaru bainan nas yu'dil inhiraf wa sulukiyat al-istimal hadirah, maka akan memunculkan efek positif. Berupa apa? Ini berupa kemungkinan terjadinya gejolak sosial. Maka ada pepatah kuno, pager mangkok luwih apik ketimbang pager tembok. Artinya pager mangkok itu kedermawanan, ya dah. Kedermawanan itu bukan berarti kita nyah-nyoh, tapi ada saluran yang memang sudah dibuat di mana pemberian itu bisa menumbuhkan daya beli yang lebih tinggi. Fi faridati zakati, ya, di dalam perintah kewajiban zakat, tasmalu, mengandung at-takafulu, ya, saling menanggung, wa ta'awunu, dan saling menolong, baina afrodil mujtama'i, antara pribadi-pribadi atau individu kolektif. Bisa dihajati nasi, dengan memenuhi kebutuhan manusia publik, wa tahfifi, dan meringankan anhum, dari manusia itu, wa yub'iduna, dan menjauhkan minal hikti, dari sifat iri dengki, wa tasuduhu, dan pengaruhnya hikti, wa yuqarribuhum, dan mendekatkan mereka ilal mawaddati, pada sikap saling sayang menyayangi, eskas warahmati, dan mengasihi, li'anna mathala mustama, li'anna mathala mustama'il muslim, li'anna mathala mustama'il muslimi, karena perumpamaan komunitas muslim, mathalul mukminina, perumpamaan orang mukmin, fitawadihim, di dalam kasih mengasihinya, watarohihim, dan sayang menyayanginya, wata'atufihim, dan saling mencintainya, mithlul jasadi, seperti tubuh, seperti anggota tubuh. Idastaka, ketika mengadu, minhu, dari jasad, adwun, anggotanya, tada'a, memanggil lahu, kepada adwun, sairul jasadi, seluruh anggota tubuh, ya, bisahari, dengan berjaga, wal huma, dan demam, al hadis. Jadi begini, di dalam perintah wajibnya zakat itu mengandung unsur takaful dan ta'awun, saling menanggung atas beban publik dan saling menolong sesama. Nah, yang lebih hebat lagi, mengurangi kecemburuan sosial. Zakat itu mengurangi kecemburuan sosial, dan bahkan bisa memupuk rasa cinta kasih antar sesama, seperti yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Perumpamaan kasih sayang sesama muslim itu sama dengan anggota tubuh, sitok loro kabeh loro, gitu loh ya. Sitok loro kabeh loro, gitu ya, istilahnya begitu. Terima kasih, mudah-mudahan kita punya kemampuan untuk zakat. Jangan lupa, ayo giat mencari uang, naikkan daya beli. Karena apa? Tahu kan? Di sana ada banyak kesempatan, di sana ada banyak pilihan, termasuk kemampuan dengan uang itu kita bisa melaksanakan ibadah zakat. Alhamdulillahirabbil alamin.